Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Kevin dengan NIM 100 dan kali ini kita berjumpa dengan teman-teman semua tentunya membahas hal-hal yang relate banget nih, yang tentunya menarik untuk ditonton dan juga didengarkan oleh teman-teman yang lagi menonton ini dan juga menjadi salah satu output akhir kita untuk mengerjakan UAS Psikologi Komunikasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik penting kita, boleh dong teman-teman untuk memperkenalkan diri dulu, mulai dari Oke, dari gue dulu ya. Perkenalkan, nama gue Arsul Rantisi dengan NIM 103. Gue Felin Alfia Kalista dengan NIM 082. Gue Hanan Raffi Ramadhani dengan NIM 119. Gue Muhammad Zakaidia dengan NIM 095. Oke, luar biasa. Halo teman-teman sebelumnya. Halo. Selamat pagi. Gimana kabarnya, baik nih? Alhamdulillah. Sehat terus, walaupun cuaca lagi agak mendung, hujan-hujan terus dari kemarin ya. Bener banget nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi podcast ini, kita mau membahas hal-hal yang relate banget nih buat Gen Z nih, yakni topiknya tentang media sosial. Bagaimana media sosial ini menjadi membawa perubahan nih bagi hidup masyarakat sekarang, terutama Gen Z ya, baik itu dari segi kehidupan sosialnya, ekonominya, politiknya, bahkan bisa masuk ya sosial media ini. Nah, sosial media ini kan erat kaitannya dengan handphone nih, atau perangkat fisiknya nih. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih melihat handphone itu pasti adanya notif ya. Kalau notif ini nih, teman-teman adalah orang yang langsung pengen buka notifnya atau tunggu dulu baru dibuka? Ya, kalau dari gue pribadi sih tergantung dari notifnya itu sendiri. Karena kalau misalnya dari notifnya misalnya sosial media, kayak misalnya kan sekarang banyak, kalau misalnya ada IG, TikTok, Twitter, Facebook, itu gue nggak usah lah, karena ya tantan aja. Tapi kalau misalnya kayak chatting, kayak sosial media chatting kayak Line, WhatsApp, itu gue pasti klik karena siapa tahu ada informasi penting, karena kan itu sifatnya lebih personal. Jadi tipe gue yang tergantung isi pesan itu. Sejujurnya gue setuju sama Jaki, karena yang sosial media itu tuh bisa dipencet entaran karena itu orang luar yang belum pernah kita kenal, stranger lah istilahnya. Kalau misalnya yang chatting aplikasi chatting kayak WhatsApp tadi kata Jeki atau Line, itu kan bersifat personal, siapa tahu ada berita-berita penting tanpa kita sadari, atau informasi-informasi yang harus kita ketahui, tapi ternyata kalau gak kita pencet nanti takutnya ada misinformasi takutnya. Kalau misalnya gue beda lagi, gue tuh orangnya kepoan banget, jadi apapun notifnya akan gue cek dulu. Ada juga sih jenis orang kayak gitu ya. Kalau dari gue sih paling mungkin kan kalau dari Instagram atau Twitter itu kan masih ada fitur chatnya kan, jadi masih gue bukain gitu, dan yang chat-chatnya aja gitu mungkin yang gue buka gitu. Oke, nah tadi kan kalian berbicara tentang sosial media, berarti aku pengen menanyakan tentang screen time kalian nih biasanya untuk nge-scroll media sosial nih berapa jam sih biasanya? Kalau sehari tuh? Kalau dari gue sih gue biasanya 8 jam ya, apalagi dengan gue yang anak introvert yang hidupnya emang di internet gitu. Jadi emang kurang lebih ya sering buka internet gitu. 8 jam cukup lama ya, satu shift tuh kerja. Betul. Satu shift. Tuh, gue penggunaan internet screen time tuh biasanya 12 sampai 15 jam sehari. Lembur tuh orang itu. Lembur tuh orang. Jam 8 jam plus 4. Iya, lembur tuh orang tuh udah. 12 jam. Di gue sendiri jadi tergantung urgensi sih. Ada beberapa kali kayak kerjaan yang membutuhkan screen time lebih banyak, yang kadang bisa sampai lebih dari 1 hari, bahkan begadang dah tuh ngeliatin screen time tuh bisa sampai 23, 24 jam, 25 jam. Itu tergantung kerjaan juga sih. Ada kerjaan kayak misalnya editor dan sosial media spesialis, itu kan perlu screen time yang banyak juga dan browsing internet terus tuh. Tapi kalau misalnya lagi acara atau kayak gimana, sebelumnya ada acara juga namanya komunikasi mengajar kan, itu tuh karena apa ya, karena gak butuh internet dan acaranya fokus di offline, kita sama sekali gak megang handphone atau gimana gadget gitu. Jadi screen time-nya kagak ada sama sekali sampai 3 hari tuh. Wow. Bisa kayak gitu, jadi tergantung urgensi aja. Kalau gue sih kayaknya berbalik sama Hani sih. Kalau Hani kan tadi dia kan 8 jam. Kalau gue pribadi sih gue kurang suka sih sebenarnya lama-lama di itu. Soalnya gue lebih suka ngobrol atau interaksi sama teman-teman gue atau keluarga gue itu secara langsung. Makanya kayaknya screen time gue kayaknya paling dikit di antara kalian, karena kayak paling ya kalau dipatokin jam ya
4 jam 5 jam kali, karena gue juga nggak suka game online pun gue nggak suka. Jadi gue kalau misalnya bisa nongkrong dah, ayo. Sosialisasi banget orangnya. Betul, parah. Visi. Quality time. Quality time. Quality time. Nah, tapi terkadang kayak Mas Jaki bilang kan, Mas Jaki tuh sukanya yang nongkrong kan. Tapi kan nggak semua teman tuh bisa kayak gitu kan. Kadang kita lagi nongkrong karena media sosial ini semakin berkembang, kita nongkrong pun ada yang nge-scroll IG-nya lah, media sosialnya yang lain dan seperti itu kan. Nah, ini tuh kalau dari secara fakta psikologinya ya, notifikasi itu bikin kita kena dopamin rush nih, teman-teman. Jadi bikin kita kecanduan, semakin kecanduan. Apalagi kalau ada orang-orang yang contoh nih, dia buka media sosial tuh sukanya kayak yang untuk nontonin game, terus nontonin lifestyle, kalau kecantikan, kalau perempuan biasanya ya artis-artis atau K-pop mungkin ya. Biasanya K-pop tuh. Nah, ini nih bikin kita kan jadi kayak kalau kita ketinggalan berita tentang K-pop tuh kayak merasa tertinggal jauh banget nih dari yang lain nih. Nah, itu Fear of missing out. betul banget. Istilahnya. FOMO banget. Jadi kayak kita nih bakal ketinggalan. Jadi kita semakin mungkin tuh terkena dopamin itu, karena kita tuh dapat kesenangannya ketika mengkonsumsi si media sosial tersebut. Menarik juga ya, ada istilah ilmiahnya kalau Bener banget nih. Nah, jadi karena dopamin itulah kita pengen terus-terusan untuk mengaksesnya, sehingga kita tuh pikiran dan perasaan kita tuh menjadi lebih senang dan juga bahagia. Nah, berbicara tentang media sosial ini kan erat hubungannya tuh dengan internet ya. Nah, kalau berbicara dengan internet nih, biasanya kalau dari kalian berempat nih, di internet itu sebenarnya apa sih yang kalian lakuin di internet? Apa yang kalian cari di internet itu? Sejujurnya karena emang apa ya, hobi dan kesenangan gua di industri game, tapi bukan industri game online, bisa juga industri game online sih, cuman maksudnya di industri game secara keseluruhan ya. Di gua sendiri tuh nyarinya kayak ya mikirin masa depan juga, jadi perkembangan industri game tuh segimana sih, terutama di perkembangan industri game lokal ini. Ternyata bahkan kalau misalnya di industri game lokal tuh ada game-game lokal yang udah sampai ke ajang nominasi game sedunia gitu loh. Ada kayak Grammy-nya game. Grammy tuh kan nominasi musik ya. Betul. Kalau misalnya game tuh ada namanya The Game Awards. Itu ada game Indonesia judulnya A Space for the Unbound. Itu tuh sampai masuk ke The Game Awards, yang maksudnya notabene itu kan udah kelas dunia ya. Betul. Dan ternyata Indonesia tuh nggak kalah di industri hal tersebut. Di Kemenparekraf juga. Jadi selain itu mendapatkan informasi mudah sih, enak sih di internet sih. Kayak kita browsing, belajar dan sebagainya. Betul, karena tadi kan juga sempat singgung kalau misalnya kita tuh di internet juga bisa pakai buat mengakses informasi, salah satunya itu tadi. Karena kan ya sekarang kan Gen Z kan FOMO tadi ya, FOMO. Jadi apa-apa tuh harus tahu lah, apa harus tahu informasi yang lagi tren. Tapi juga bisa kayak tadi contoh hiburan, kayak tadi Mas Hasri misalnya game. Kalau misalnya dari gue pribadi, misalnya kayak contohnya kalau dari segi hiburan itu kayak dari misalnya film atau lagi tren, atau enggak kayak musik lagi tren, palingan gitu sih kurang lebih. Oke. Kalau gue sih biasanya buat kayak chat dengan teman online gitu, karena bersosialisasinya secara online gitu biasanya. Interaksinya. Terus cari hiburan-hiburan lain juga di situ. Iya sih, bener sih kayak Hani tadi. Terus habis itu mungkin ya yang tadi belum kesinggung tuh, kalau misalnya gue pribadi tuh suka bikin sesuatu, kayak misalnya tutorial bikin apa, tutorial merajut gitu. Berarti konten kreator. Iya, konten kreator. Ya saya semoga jadi konten kreator ya. Amin. Keren. Nah, kalau tadi kan itu kan kalian yang positifnya tentunya ketika lagi bermain di internet itu. Tapi terkadang internet ini kan bisa menjadi bumerang juga ya buat kita, apalagi terutama Gen Z. Betul Apalagi sih. biasanya banyak nih anak muda sekarang atau Gen Z sekarang tuh yang menggunakan internet untuk mengarah ke hal yang negatif, contohnya kejahatan seksual, terus cyberbullying, judi online dan sebagainya macamnya. Ini kan sekarang malah lagi viral kan, terutama yang kasus penipuan gitu kan, yang yang penipuan di media sosial tuh bisa juga kayak gue tuh punya rumah gini pacarnya taunya nggak jadi gitu itu. Pernah nggak sih kalian nemuin orang yang kayak gitu? Ada sih. Ada sih. Kasus-kasus beritanya. Beritanya banyak sih. Nah, jadi kalau melihat dari sini nih, nah kalian tuh sebenarnya kalau main internet itu, atau terutama nih tadi kan kalian yang kayak konten-konten dan sebagainya macamnya, kalian ini tipe orang yang pertama itu FOMO. Dia tuh pengen banget untuk dapat updatean terbaru, terus ketika dapetan updatean itu pengen langsung ngelakuin gitu loh. Kayak biasanya tuh kayak ada tren TikTok ini langsung pengen cepet gunain ini. Atau kalian tuh tipe orang yang kedua tuh, yang B aja sih, kayak oke, gue ngikutin trennya tapi nggak sampai ngebuat sama sekali kayak gitu, cuman nonton aja. Atau orang yang ya tadi santai aja yang kedua, yang ketiga tuh yang B aja, kayak
ya udah lewat aja gitu loh. Oh, nggak ngikutin sama sekali. Nggak ngikutin sama sekali. Oke. Kalau lewat aja selewatnya aja. Kalian tuh tipe orang yang mana dari ketiga role tadi? Aku satu, aku sangat FOMO. Ya, Kalau betul. misalnya ada tren atau kayak, duh ada tempat baru nih, aduh ada apa ya yang lagi happening nih kayak misalnya kalau misalnya into K-pop ya, itu tuh ada orang-orang yang mengkoleksi photocard. Itu kalau misalnya kayak, aduh ini orang-orang udah pada punya ini, ada orang-orang udah pada apa Album ya? baru. Iya album baru. Bisa jadi. Gue harus dapet itu karena Oke. kalau menurut gue ya kalau gue nggak dapet itu semua kayak incomplete banget rasanya, Paham. ketinggalan. Kalau untuk gue sih biasanya mungkin bisa yang kedua juga sih, tergantung apa yang gue suka gitu. Biasanya gue ngikutin yang gue suka aja, kayak misalnya tadi itu yang photocard K-pop gitu, atau ya perintilan-perintilan lain yang sebenarnya nggak penting gitu biasanya gitu. Betul ya, biasanya gue yang kedua sih. Masih ikutin tapi. Kalau gue Iya, kalau gue masih sih ngikutin. kalau gue yang ketiga lah jelas. Gue anaknya nggak FOMO parah. FOMO parah ya. Siap. Karena tadi sering nongkrong ya juga ya. sering Iya nongkrong. sih. Walaupun misalnya kayak gue sering nongkrong, cuman kalau misalnya yang ramenya ini ya udah lu rame aja sendiri, Bray. Kayak paham. gue punya dunia gue sendiri lah. Ah. ibaratnya. Ya nggak sih. Jadi gue bukan orang yang satu yang FOMO banget, enggak banget. Apalagi kalau misalnya kayak wah lu lagi tren ini Jak, lu lagi tren ini Jak. Enggak lu aja lo. Kalau misalnya gue ya udah gue sendiri aja, cukup gue dan dunia gue sendiri. Keren sih. Tapi gue setuju sama Jaki. Gue juga soalnya orangnya kayak gitu. Kayak ya udahlah, mau ngapain lah. Dan apa namanya sosial media yang gue pakai juga kan Facebook. Orang-orang Gen Z siapa yang pakai maksudnya? Ya, betul. Lebih Tren ke orang tua Facebook. sih. Iya, makanya tren Facebook dan tren-tren anak Gen Z lain tuh berbeda. Jadi gue merasa kayak ya ini mah gue punya dunia sendiri. Dan apa ya, hobi juga industri game, siapa sih yang ngikutin segitunya? Nggak ada juga kan, maksudnya di kalangan Gen Z ya sedikit lah ada, walaupun ada tapi sedikit. Jadi gue orangnya biasa aja terhadap tren, apalagi terutama tren-tren yang sosial media paling atas tuh TikTok tuh. Betul. Kayak buat apa juga, ya udahlah lewat aja, hidup-hidup aja. Benar banget ya teman-teman. Jadi kayak kalau di aku sendiri sih lebih di tengah-tengah sih antara FOMO dan juga be aja. Sering tuh kayak nonton suka terus ambil tapi nggak di take down gitu dong. Gitu. Nah jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi dari segmen 1 kita ngebahas tentang media sosial, terus tentang scroll HP, screen time. Sebenarnya itu kembali lagi kepada teman-teman semua, teman-teman pemirsa yang lagi nonton, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan internet dan sosial media ini dengan baik. Mungkin itu aja ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah berbagi sharing dengan kita. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Mariam selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.